menurut aku jadi Kristen karena menurut aku Kristus itu adalah jalan satu-satunya menuju surga. Bentar Bandit ya, mending kamu standby dulu, kita fokus ke main dulu. Jimen, Assalamualaikum Dek. Jimen, tadi dicariin sama si Mr. Man nih. Jimen dicariin Mr. Man, Dek. Iya, kenapa Bang Jordi? Ya, beliau pengen ngobrol sama antum, adekku. Kalian kan sekampung. Ya, silakan lah ngobrol. Jimen. Bandit nanti dulu. Bandit nanti dulu. Biar si Jordi ngomong dulu sama Jimen dulu. Agak suka udah Bang. Harus bahasa Indonesia aja kan kita nggak seperti itu, nggak menghargai orang lain gitu. Bahasa Indonesia aja. Di mana kampung? Saya di Gunung Stoli Bang. Gunung Stoli. Beliau ini ingin belajar Jimen. Nggak tahu nanti Jimen sama Iqbal bisa mendampingi. Tapi kamu bilang tadi kenal aku di senior, maksudnya? Pernah kampus di Uniraya gitu? Di Uniraya saya ada 6 bulan lah. Uniraya 4 bulan lah kalau nggak salah itu. Jurusan apa? Iya. Kalau di umur abang masih senior saya juga. Jurusan apa di Uniraya kemarin? Saya bukan jurusan di situ. Saya di sana meneliti Bang. Oh, meneliti. Ya, jadi saya kenal Anda itu satu dulu. Kampung abang itu kan Aman Raya Bang. Iya, terus? Ya, saya kenal abang nggak kenal saya gitu, nggak kenal kali lah karena kalau soal jumpa Bang, saya pernah jumpa abang itu kisaran 4 tahun 3 tahun yang lalu. Anda Bang itu juga melayani juga di gereja, tapi bukan seorang pendeta ya, melayani biasalah di dalam jemaat. Saya ngerti Bang. Makanya tadi saya biarkan abang untuk berbicara kepada dosen kita itu Bang Ardi itu ya, karena supaya abang juga mengerti. Kalau saya yang menyampaikan kan ya itu merasakan ada perasaan gengsi kita antara satu sama lain, apalagi kita satu daerah, satu kampung gitu. Janganlah gengsi untuk kebenaran Dek. Maksudnya gengsinya takutnya kayak gini, saya takutnya nanti Bang Jordi ini merasa gengsi sama orang Nias gitu. Iya. Gitu. Ya, anggap nanti kayak orang saudaraku aja Muslim Bang. Aku di sini kan naik tadi karena mau belajar. Nyatanya kan aku tahu saya saudara, tahu. Ya bagus. Gini aja. Next time kamu komunikasi sama Jimen. Iya, makasih Bang NJB. Barakallahu fikum Bang NJB. Lanjut. Barakallah. Kan kita kan mau kenalan ini, tapi kayaknya Bang Jimen ini nanggung-nanggung dia kenalannya. Iya. Bukan nanggung. Satu dulu saudara. Saya kalau coba on cam aja dua-dua biar saling kenal lagi. Iya, on cam Bang Jimen. Bentar saya pakai baju karena saya habis makan juga ya. Habis makan kenyang Bang Jimen, kok habis makan pakai baju? Soalnya dia kalau kenyang buka baju gitu loh Bang. Ngobrol aja sama Jimen. Jimen ini paham Bible juga dia. Jadi kalau si Jimen dia kenyang buka baju guys. Takut kita guys. Ya jadi Jimen ini menemukan kebenaran juga bersama apologet tuh nih ya. Iya, sama apologet. Dan dia bahkan bertentangan dengan keluarganya, dia nggak takut, dia demi Tuhan yang dia sembah dia tidak ketakutan tentang dunia ini. Itulah orang yang imannya tuh betul-betul keren, luar biasa. Karena iman itu harus diperjuangkan. Yesus sendiri kan bahkan dikejar-kejar begitu. Jadi itulah esensi iman, diperjuangkan dan dipertahankan. Makanya kan hadiahnya kan surga, bukan kipas angin kan begitu. Betul. Semua orang yang ada di bumi ini ujung-ujungnya kan ngejar itu satu surga. Iya, coba lah dia buka camnya, Jimen buka cam dia. Tuh Jimen tuh. Oh ini di room Bang PI kemarin ini. Iya. Saya belum pernah di room Bang PI. Itu belum pernah. Masa sih? Belum pernah saya di room Bang PI. Yang mungkin barangkali Bang yang sering di room Bang PI saudara kita dari Nias, Bang Edi. Sering juga di Edi Zaluku itu. Edi Zaluku. Di botol namanya.
Oh. Kadang-kadang dia kesini juga. Banyak orang nih sering kesini main. Kok kumpul-kumpul sini aja. Udah mau malap dia, nggak lama lagi Iya. tunggu aja. Jadi gini Bang Men, kita itu belajar itu karena kita harus yakin bahwa kita bukan hanya kita yang punya ilmu. Ada orang di luar sana yang memiliki ilmu yang melampaui dari ilmu-ilmu yang kita dapat. Contohnya Bang Ardi ini, saya salut sama dia. Saya belajar juga sama dia. Unirifa ini lawan debat saya dulu. Tahun 2022 saya mendebati dia. Bahkan saya menghujat dia, menghujat pribadinya sebagai perempuan. Iya. Masa Uni dibilang dia cantik, manis, seksi, ada-ada aja men. Jadi saya sampaikan saudara, kalau mereka menyampaikan sesuatu hal, selalu berdata, terkecuali kalau tidak ada datanya, dalilnya. Dalilnya kalau seandainya dalilnya itu di luar dari Bible, ya perlulah kita bilang, datanya kan dari luar Bible, ngapain saya percaya? Tapi permasalahannya, datanya dari Bible. Original text lagi. Jarang loh di daerah kita itu yang tahu bahasa original text. Coba hitung berapa pendeta yang lulus STT teologi, ngerti dia bahasa Yunani, Ibrani. Coba hitung. Ya Syukur kan, kalau di daerah. masalahnya mereka belum belajar, Bang. Justru itu, di STT itu tidak belajar original text. Mereka belajar terjemahan. Mereka belajar Islamophobia. Tapi di STT Setia udah mulai belajar bahasa Yunani, ada teman-teman. Iya, STT Setia itu, abang tahu nggak? Mereka pelajari itu, Bang, bukan inti-inti dari bahasa Yunaninya, tapi masih dasar-dasar. Ibarat kata kalau dalam Islam itu masih ikro. Masih ikro, bayangkan coba, Iya. seorang pendeta ikro. Istilahnya kalau anak SD kan masih ngeja gitu. Iya, betul. Masih belajar Makanya saya ABCD. Iya. Nih, kalau seandainya kumpul nih pendeta, rata-rata pendeta, para evangelis itu kita di Nias, nih lawannya aja saya kasih ini Bang Ardi, Unirifa, mohon maaf, kita dipermalukan, Mereka lebih ngerti, saudara. Itu fakta. Mau kita bantah apapun, ada orang pintar, cerdas, kalau tidak jujur, kosong tuh nilai cerdasnya, kosong tuh nilai pintarnya. Tetapi Betul. ada orang, Bang, tidak cerdas-cerdas amat, tetapi jujur. Mohon maaf, saudaraku. Dia disegani karena apa? Karena jujurnya itu. Jadi saya berharap tadi sama Bang Jordi Mendrova, jujur gitu. Kalau seandainya Bang Ardi tanya, jujur aja. Kalau tidak tervalidasi, bilang aja tidak tervalidasi gitu. Saya ngerti membela iman Anda. Saya pernah di posisi Anda. Bukan, bentar ya Bang, bukan soal membela iman juga ini kan. Masalahnya sekarang kan nggak sampai kajian saya ke sana karena ini kan soal ketuhanan dan apa. Makanya saya harus bertanya sama orang yang lebih pintar tadi, seperti orang kakak ini tadi kan. Ya, Aku juga di sini kan belajar. Ini sesama kita Nias ya. Saya mau sampaikan kepada Anda. Ada saudara kita Novan yang memang sudah berpindah. Yang dia marga Halawa juga, Novan Halawa. Dan dia masih menetap, masih hari ini juga belajar, walaupun dia juga ikut diskusi, buka komal gitu. Saya hanya mau menyampaikan kepada abang. Orang-orang yang di atas ini, saya bukan memuji mereka, bukan. Contoh, ya, Bang Ardi ini di bawah, Bang Ardi, Unirifa ini. Saya bisa menghargai mereka bukan karena mereka itu muslim, bukan, mohon maaf, bukan. Tapi nilai kapasitas pengetahuan mereka. Di atas rata-rata, di atas rata-rata pengetahuan pendeta-pendeta kita di daerah, di Nias. Itu fakta. Coba guru STT di Nias itu yang berbahasa Yunani sebutkan satu orang saja. Siapa? Pak Lahagu. Siapa? Pak Jebua. Tidak. Orang itu petinggi STT loh. Mereka nggak ngerti. Tapi coba yang dua orang ini. Ya, logika fallacy mereka paham seperti apa. Ya, dasar-dasar dari Bible itu apa. Karena mereka mempelajari, memfokuskan pada diri pada satu titik, makanya mereka bisa menampung. Kalau kita beda, kita hanya fokus pada doktrin, bukan dasar Bible-nya. Sering kita bilang itu back to Bible, tetapi kita tidak kembali kepada Bible, doktrin gereja. Itu perbedaannya, Bang Men. Ya, saya respect kepada abang, saya hanya ngasih saran. Ikuti komal tersebut, follow tuh Bang Kata Bible 03, Unirifa. Nih Bang Ardi tadi yang Apola itu tadi, Pak Teku, Bunda Rama, ya. Kita belajar sama mereka, saya belajar sama mereka. Ya.
Anda mau tanya dari sisi sejarah, mereka bisa. Bukannya saya speak up, bukan. Bukan saya mereka, tidak. Kualitas seseorang itu dinilai dari cara mereka memberikan data, pembanding. Tesis hanya dibantah dengan antitesis. Bukan argumentasi doang, bukan saudara. Gitu. Bang Men, nah, gitu. Anda kan, iya, abang kuliah. Yang nelpon nomor baru ini Iya. Itu pendeta itu. Pasti. Saya seperti itu juga, Bang. Kamu akan diserang, Dek. Ketika diskusi pertama kali jam 2 pagi itu sama Bang Ardini di bawah, saya ditelepon terus-terusan. Jangan naik di atas, jangan percaya. Ya itu omong kosong. Siapa yang bilang? Orang kampung kita, bersama kita orang Kristen. Tetapi apa yang kita dapat dari dia? Dia tidak bisa menghasilkan, dia tidak bisa menjawab apa pertanyaan yang mereka sajikan kepada kita orang Bang Ardini. Mereka hanya menghimbau, jangan di atas, itu penyesatan. Tapi bukti penyesatannya apa? Gitu. Jadi Bang Mendreva, saya hanya bilang sama Bang Jordi Mendreva, kita sama-sama belajar di sini. Ya, terkecuali kalau mereka itu hanya berasumsi, tapi tidak ada data. Datanya ada, dalilnya ada, bahkan ditunjukkan. Anda mau melihat Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, yang kita anggap itu adalah original teks kita yang sangat kita bangga-banggakan. Itu hanya papirus, itu hanya salinan. Itu hanya salinan, Bang. Aslinya mana, Bang? Aslinya mana? Kita hanya mengkonfirmasikan kebenaran salinan itu pada yang original teksnya, apa itu yang bukan salinan, yang pada awalnya. Itu tidak ada. Jadi mereka ini bukan menghujat, saudara. Saya bukan membela mereka. Mereka bukan menghujat. Mereka hanya menyampaikan. Karena ada dua tugas itu berada. Ada perintah. Satu, perintah agama mereka, agama Islam, menyampaikan kebenaran. Ya, menyampaikan dakwah. Kedua, perintah negara, menyampaikan kebenaran. Jadi mereka ini juga dijamin oleh undang-undang. Katakan tidak, ya kalau tidak. Katakan ya kalau ya. Begitu dia, saudara. Jadi kita bedakan pikiran kita. Kalau saya mengharapkan kepada Bang Men, bedakan pikiran abang dari generasi pemuda Nias, pemudi Nias, yang dimana mereka tertutup pada ilmu pengetahuan. Mereka hanya tunduk pada doktrin adat dan istiadat. Itu fakta. Betul atau tidak, Bang? Betul atau tidak? Ya. Jadi buka pikiran kita belajar kepada orang yang sudah punya wawasan di luar kemampuan kita gitu. Nggak ada suaranya, Dik. Nggak ada suaranya, Bang. Ada yang taping di bawah, abang pakai masker katanya. Ya nggak masalah, karena gini, saudara. Satu keluarga. Ditelepon lagi dia itu. Iya, ditelepon dia dari tadi. Jimen, kuatkan dia di ini ada Jimen. Mental menjadi seseorang yang mempertahankan kebenaran itu ndak gampang ya. Dan kalau memang kita benar, kita nggak perlu takut. Tapi kembali lagi, memang tidak mudah menghadapi itu semua, karena kamu akan berhadapan dengan keluargamu, dan itu sangat sulit. Tapi saran saya, keselamatan itu kamu yang akan mendapatkannya. Bisa jadi dengan kamu menyelamatkan dirimu, kamu mampu menyelamatkan keluargamu. Tapi ya kembali, pilihan ada di tangan Anda gitu loh. Seperti itu Adinda aku. Iya, mereka hanya tugas mereka ini, Bang Men, menyampaikan apa suatu kebenaran. Soal kita melaksanakan, kita memilih itu kembali kepada kita, gitu. Saya tidak menerima apa-apa loh dari mereka ini. Apa sih yang dikasih Nirita, Kateku, Bang Ardi sama saya? Ngapain saya di sini coba buang-buang waktu seandainya kalau ini tidak ada manfaat. Berarti abang ini udah mualaf abang. Udah, saudaraku. Coba buktinya apa? Ya buktinya saya Muslim, buktinya saya ini baca bersyahadat. Ya, maksudnya dia membuktikan bahwa dulu pernah Kristen ya. Adalah apa? Asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, gitu dia. Udah. Tenang abang, saya bukannya marah-marah. Hanya saya aja gini, saudaraku. Saya ini lagi dikejar-kejar keluarga. Taulah kita kalau di Nias, kalau udah ada yang masuk Muslim tidak tanpa sepengetahuan orang tua, keluarga tidak diizinkan. Abang lebih ngerti budaya itu.
karena kita orang Nias. Bukan hanya orang Nias bang, sama-sama aja. Contohnya juga kan orang yang murtad menjadi Kristen dikejar-kejar Islam juga. Oh tidak, Sama-sama. tidak. Saya menemukan satu orang Aceh. Mereka biarkan, mereka jalin hubungan keluarga. Hanya saja soal makanan mereka tidak gabung. Ada batasannya. Tidak semua seperti itu. Tidak semua saudaraku. Tapi kalau kita di Nias, di adat, mohon maaf ya, kita jujur-jujur aja ini di depan umum. Oke, Janganlah skip bang. Maksudnya nanti kita lanjut di WA kan? Skip kan aja semua- biar ini aman, biar aman Jimen, karena ini bicara Iya, tentang iya, adat ya. Iya, Ya. betul. Kami Itu saya yang mau perlu. kalian berdua juga tidak terlalu sulit ya ke depan ya. Kalian berdua ini kan mewakili kampung kalian, dan jangan saya paham maksudnya dan saya sangat mengerti kekhawatirannya men. Yang penting kalian berdua itu sama-sama berdua untuk saling bersinergi. Seandainya nama kamu aslinya siapa Dek? Jordi tadi ya? Jordi Mendreva dia. Ya, jadi gini Jordi ya, jangan percaya sama saya, jangan percaya kepada Bang Polak tadi. Jangan percaya kepada Jimen, jangan percaya kepada Iqbal. Percayalah kepada data yang kalau kamu bisa membantah itu, maka kami salah. Buktikan kalau kami salah. Seperti itu caranya. Bantah apa yang kami sampaikan by data. Tapi mohon maaf nih, kalau kamu tidak mampu membantah argumentasi kami, baik dengan akal, hati, pikiran, dan juga ilmu pengetahuan, maka pertanyaannya apa alasan kamu menolak kebenaran itu? Kan begitu ya Dek ya? Betul. Nah, jadi adikku, menjadi mu'alaf itu bukan perkara mudah. Kata orang menjadi mu'alaf itu gampang sekali, tinggal ganti agama aja. Yang paling sulit itu istiqomah, dan bahkan bukan cuman kalian para mu'alaf. Aduh, Kenapa ini? Oh, kenapa ini Uni? Kenapa kayak gini nih? Kok tiba-tiba Jimen juga hilang? Udah Riva juga. Coba Uni naik lagi Uni. Ah kena ini. Kena tombak Romawi nih. nggak, tadi kan Bang Teguh ke Bang Teguh ke Bennett, aku ikut-ikut gitu loh. Oh iya. Jadi kalau Jimen Iya ke sih. band, aku juga Berarti ikut. Jimen kena ini, Jimen kena ini. Kayaknya Jimen Oh, kena Jimen dia. kena. Aku enggak, mesti di atas aku. Iya. Si yang Jimen kena yang mungkin kena. Jimen tadi. Jadi gitu Jimen, adikku ya. Jimen, kamu aman, kamu aman. Jadi gini dek ya. Menjadi mualaf itu pilihan. Dan ketika kamu mengatakan kamu beriman kepada Allah, yang kamu dapatkan itu bukanlah kesenangan dek, tapi ujian dari Allah. Nah disitulah pembuktian bahwa kamu masuk ke Islam itu bukan karena harta dan benda, tapi karena memang ketakutanmu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, karena kamu menemukan kebenaran. Makanya orang yang bertahan menjadi mu'alaf itu, ketika dia betul-betul mu'alaf ya bukan mu'alaf bodong-bodong ya, karena tidak sedikit mu'alaf bodong-bodong dek. Ada orang yang mu'alaf karena memang karena sesuatu, ada yang mu'alaf karena dia menemukan kebenaran itu dan dia mampu membuktikan kebenaran itu. Banyak contoh-contohnya seperti Pak Donditan. Ada namanya Pak Donditan. Pak Donditan itu salah satu mu'alaf yang betul-betul mengkaji agama Kristen. Kamu coba cek channel Pak Donditan, itu guru saya itu. Ya. Nah, dan ada lagi mu'alaf-mu'alaf yang betul-betul jadi agak sulit kalau kita bilang para mu'alaf ini kenapa mereka itu kalau bertahan itu tuh luar biasa banget ya, karena mereka kan berpisah dengan keluarganya seperti itu ya. Ada Bang Jibril katanya Uni di bawah ya? Kenapa emangnya? Nggak tahu kan. Minta naik apa? Yang mau naik aja naikin, yang nggak mau naik nggak usah dinaikin, gitu aja adikku. Jadi belajarlah sama Bang Ardiansa, follow akun Bang Ardiansa, follow akunnya Jimen, follow akun Iqbal. Kamu tanya-tanya sama mereka nanti. Kamu boleh ngobrol sama mereka lewat minta nomor HP mereka, kamu WhatsApp dan belajarlah, cari tahulah adikku. Seperti itu. Oke. Kamu punya. Terima kasih. Tapi beda saya ini ya, saya sangat respect dengan kamu loh. Tadi kamu tuh cukup sedikit agak keras ya di awalnya gitu. Bahkan kamu sempat bikin Bang Ardiansa mual gitu loh. Tentang kevalitan kitab suci tadi. Bahkan saya menyerah sama kamu tadi di awal. Tapi ya alhamdulillah lah, yang namanya apa namanya ya, saya bilang yang namanya hidayah itu dek, kalau
memang sudah Allah izinkan masuk ke dalam kalbu seseorang, tidak ada satupun yang mampu menghalangi gitu. Begitu juga dengan ketika Betul. orang tuh kalau memang Allah sudah menutup pintu hatinya, mau sobek pun bibir kami sampai ke atas untuk mengebarkan kepadamu kebenaran, tidak akan beriman. Insya Allah seperti itu, memang Allah sudah katakan itu dalam Al-Quran. Begitu adikku, semoga Allah memberikan kepadamu hidayah, dimudahkan bagimu untuk belajar, dimudahkan bagimu menggapai kebenaran. Dan saran saya, seperti saya pernah menyarankan kepada Jericho, saya pernah menyarankan beberapa orang terdahulu yang pernah mualaf, saya meminta kepada mereka, silahkan kamu berdoa dan jangan sebutkan nama Tuhan dulu, karena kita masih memperdebatkan tentang Tuhan ini siapa. Kamu berdoa saja kepada, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, tunjukkan aku jalan yang benar. Minta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, siapapun namanya, jangan sebutkan namanya dulu, karena tentang nama Tuhan kan kita masih berdebat nih. Tapi kalau minta sama Yesus ya takutnya nanti nggak diterima, soalnya Yesus saja berdoa nggak dikabulin. Tahu kamu itu, Dek? Yesus pernah berdoa nggak dikabulin. Apa itu? Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Kan nggak dikabulin. Mana ada orang Yahudi semua jadi Kristen kan? Itu logika, saudara. Itu logikanya. Itu logika, Dek. Seperti itu, Gitu. adikku. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu ya. Kami hanya bisa berdoa dan berusaha. Suara saya sampai habis loh. Ini buat kamu, buat kalian semua non. Oke Kak, terima kasih. Aku waktunya udah mau tidur, nggak apa-apa turun kan? Siap ya. Next time kalau seandainya ingin. Ya, izin dok. Bang Jordi masih pelayanan. Nggak ada aku pelayanan Bang, aku cuman Iyalah, bukan pelayanan gereja seperti pendeta, mulai ke taulah tugas-tugas kita sebagai jemaat biasa gitu. masih. Nah, masih. Nah, ngerti saya Bang. Saya tahu abang nggak kenal saya, gitu. Oke lah Bang, nanti kita abang udah DM saya kan. Ini follow akun kedua saya, akun pertama saya kayaknya pembatasan itu. Ya, tiba-tiba ditombak sama tentara Romawi di bawah ya kan. Nah, jadi saudaraku, saya hanya berpesan kepada Anda, surga Anda itu bukan ketentuannya itu dari orang tua Anda, bukan dari orang-orang terdekat Anda, orang-orang penting Anda, orang tokoh-tokoh masyarakat kita, bukan. Apalagi orang tokoh-tokoh agama, bukan. Surga dan neraka itu ditentukan oleh dirimu sendiri, dari apa yang disampaikan kau memfilter seperti apa. Itu aja poinnya, saudaraku. Ya. Keputusan di tangan Anda. Setiap apa yang diputuskan, entah dia baik atau buruk, ada konsekuensinya. Ya, kalau hanya berpikir nanti saudaraku seperti saudara kita yang lain-lain, nanti kan saya susah seperti ini, susah, ya ekonomi finansial. Mohon maaf saudaraku, Anda kencing saja pergi ke kamar mandi, tidak ada yang menjamin bahwa Anda lepas dari konsekuensi. Entah jatuh dari kamar mandi, entah meninggal dari kamar mandi. Kita tidak tahu. Waktu kita tidak tahu sama Tuhan. Sekarang kita bisa berbicara, tiba-tiba dipanggil Tuhan di antara kita. Udah kita siapkan enggak jawaban kita kepada Tuhan? Apa bekal kita? Jadi Bang Mendreva, saya tidak mau mengarahkan Anda kemanapun, tapi saya hanya bilang belajar. Belajar kepada para apologet. Salah satu di samping Anda itu. Salah satu luar biasa sekali itu. Pak Mahadewa itu. Ya, jadi saya hanya menyampaikan itu saudaraku. Ya, soal menerima kebenaran atau tidaknya itu tergantung Anda. Tidak ada paksaan di dalam Islam, tidak ada saudara. Tidak pernah dipaksa, tidak. Ya, kira-kira begitu Minimal saudara. berpikir dulu deh. Iya, Yang penting berakal dulu gitu. Kalau sudah berakal nanti ujung-ujungnya bakalan Islam. Iya. Karena kalau hanya sekedar Bang Mendreva, Bang Jordi, Abangku Jordi, kalau hanya sekedar mengimani saja, ya, orang penyembah tai sapi juga mengimani itu. Modal mereka karena tidak menggunakan akal. Bukankah itu sudah ada di zaman Elia dulu? Ya, Elia berkata, bagaimana sebuah patung bisa membuat kehidupan kepada kalian, menciptakan? Karena mereka tidak menggunakan akal penyembah para dewa di zaman Elia. Maka itulah gunanya Tuhan itu memberikan utusan tiap-tiap kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, agar berpikir. Mereka berpikir, ya, mereka mencerna apa yang disampaikan utusan tersebut. Saya hanya menyampaikan itu Bang Mendreva, Anda lebih paham. Beliau mau istirahat, katanya mau tidur. Anda Itu seorang naikkan aja bandit itu Kak. Kayaknya dia mau belajar juga itu bandit.
Dari tadi tapping dia. Ya, Ya, boleh. Jordi kalau mau istirahat mungkin next time masih ada hari esok insyaallah buat kamu melanjutkan pencarian apakah kami ini benar atau salah. Kalau kami salah, buktikan kami salah. Kalau kami benar, apa alasanmu menolak kebenaran? Kan begitu adikku. kalau gak selamat malam Kak. Ya malam Bandit. Nanti ya Bandit kita closing dulu dengan Jordi. Silakan Jordi. Oke Kak, terima kasih dulu semua ilmunya. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal juga buat Iya. ini. Salam kenal adikku. Oke, terima kasih semua ilmunya dan aku mau tunggu di atas dulu, nanti aku mau turun Siap, Dek. sendiri. Siap adikku. Oke. Nggak usah diturunkan, aku turun Siap, sendiri siap. nanti kalau mau untuk. Oke, mantap. Segala kuasa telah diberikan oleh host kepada saya pada malam kali ini. Oke, silakan Bandit. Bandit, boleh bertanya, boleh menjelaskan asal dengan data. Kalau tidak mengerti banyak hal, mending bertanya saja. Oh iya Kak. Infonya kan banyak yang tadi kejang-kejang di bawah katanya. Ini aku bentar lagi sampai rumah. Siap-siap aja kalian ya. Habis itu operendel ya, Dek. Habis itu operendel sama sempat Iqbal. naik. Udah mulai, Iqbal. Iya, iya. Tadi sempat Silakan Ini Bandit, aja udah Bandit. masuk. Tapi, Ya, silakan apa Bandit, namanya, Bandit. pas diturunkan nggak dikabarin. macam Iya, mana aja, karena Kak. kita kan gini loh, Dek. Kita ini kan mau diskusi terfokus. Kita fokuskan dulu saudara kita yang mau belajar yang serius. Kita tidak memprioritaskan orang-orang yang mohon maaf nih ya, tidak serius karena itu buang-buang waktu dan buang-buang energi. Kita mau saudara-saudara kita ini yang betul-betul butuh ilmu pengetahuan. Nah, jadi itu ada manfaatnya dan itu pun kita berpahala dan kita pun nggak buang-buang air ludah di sini pada akhirnya gitu loh. Jadi kalau memang Anda ingin betul-betul belajar, ya Anda akan terlihat nanti dari cara Anda menanggapi kami ketika menjawab gitu loh. Karena saya udah 6 tahun menghadapi kalian gitu. Jadi sedikit banyaknya saya tahulah mana pertanyaan yang muatannya itu untuk mencari tahu, mana pertanyaan yang ingin menguji, mana pertanyaan ingin menjatuhkan, mana pertanyaan yang gak ada gunanya gitu. Jadi silakan. Anda mau bertanya atau mau menjelaskan? Oh jadi kelihatannya saya ini kurang serius gitu. Saya lagi nggak bilang itu. Saya lagi mencoba mengatakan bahwa ada beberapa orang yang kadang bertanya itu bukan untuk mendapatkan ilmu. Nah, nanti kamu akan ketahuan nanti dari caramu. Silakan kamu bertanya saja. Tapi minimal dihargailah Kak. Ini kan kami hargai adikku. Adikku, kan kamu dihargai di sini nih. Buktinya kan kamu saya sapa. Ini host kita ini namanya Iqbal deh. Dia paling nggak suka laki-laki baper deh. Orangnya sangat keras deh. Saya aja kalau dia udah marah saya takut saya. Ya, dia paling nggak suka laki-laki baper karena yang baper tuh cuman cewek, bukan cowok. Gitu. Cewek boleh salah deh, nggak apa-apa karena kami diciptakan dari tulang yang bengkok. Perempuan kalau salah masih diizinkan. Tapi kalau laki-laki tidak boleh salah karena kalian itu arijalu qawamun 'alan nisa dalam Islam. Kalian pemimpin bagi kami perempuan. Kalian aja udah berantakan, kayak mana berharap kami bener? Orang kalian aja nggak beres kan begitu. Jadi kalian laki-laki itu ini Iqbal ini paling tidak suka laki-laki kelemar-kelemar. Jangan baperan dek. Nanti di ludah kudus nanti. Silakan dek bertanya aja dek. Santai aja oke. Saya santainya begini dek. Silakan. Oke Kak. Kan tadi saya mau nambah wawasan. Iya Seperti yang monggo. aku bilang tadi ya. Jadi masalah dua agama ini kurang lah saya. Terus silakan Bisa bertanya nggak? aja dek. Bisa nggak Kakak kasih pencerahan? Memilih salah satu agama ini bisa menjamin kita ke surga karena tujuan terakhir kita kan ke surga. Ya enggak Kak? Iya. Oke. Yang kamu ingin tahu apa? Apa namanya? Apa? Sesuatu lah keistimewaan salah satu agama misalnya Kristen atau Islam. Oke, saya mulai dari keistimewaan Kristen ya. Keistimewaan Kristen salah satunya adalah kau memperkosa bini orang, kau membunuh orang lain, bukan kau yang nanggung dosanya, tapi Tuhanmu. Itu istimewa. Keistimewaan Kristen adalah percaya Tuhan mati terkutuk menurut Galatia pasal 3 ayat 13 sebagai penyelamatmu. Itulah istimewanya. Bahkan hanya Kristen lah satu-satunya agama yang sangat luar biasa hebatnya sampai-sampai membunuh Tuhan adalah jalan keselamatan. Kalau suku Inka, Dewa Molok membunuh manusia. Kalau Kristen membunuh Tuhan. Keren banget. Istimewa. Hanya di Kristen lah masuk surga tanpa perlu berbuat baik. Istimewa.
Hanya di Kristen lah boleh makan apa-apa yang pernah diharamkan Tuhan. Istimewa. Hanya Kristen lah yang boleh ngaku-ngaku anak Tuhan, padahal kau hanya sampah masyarakat. Istimewa. Dibatasi. Ini turun dulu. Itu Bentar, Dek, bentar, Dek. abang masker. Kok Iya. dari tadi pakai Abang- masker bang? Iya, Minimal dibuka lah. Ya, saya punya hak sendiri kan. Seperti Anda kan foto profil Anda juga pakai masker kan, punya hak kan. Masalahnya kurang enak aja kita ngomong ada masker bang. Ya tidak masalah. Saya on cam kan. Oke, Saya on tapi kan kurang enak aja bang. Bisa nggak dibuka maskernya? Oke, saya jawab kepada Anda. Kenapa saya bermasker? Karena bagian dari ajaran yang Anda agung-agungkan itu, keluarga saya memburu saya. Oh santai aja lah bang. Itu kan hak. Anda kan menanyakan alasannya, saya jawab. Itu kan Sekarang kau bilang, hakmu. Itu kan hakmu. Undang-undang kan udah menjamin. kok tantrum? Saudara, kita sama-sama orang Nia, saudara. Santai Ya. aja. Kau lebih ngerti. Kau lebih Santai aja ngerti. lah, Bang. Gitu. Kalau seandainya saya bisa on cam ya. Ya itu Pasti pakai Anda, masker. karena Anda gini saudara. Anda Ya bisa udah bang. on Kalau cam. memang nggak bisa, udah nggak dipaksa. Iya, juga. biar Kita saya hanya jelaskan minta. juga kan. Anda menyampaikan argumentasi Anda, biar saya sampaikan juga kan, saudara. Bisa kan? Bisa kan? Nggak usah lah Anda kan potong-potong bertanya, bang. Anda Kita bertanya lagi kan? bicara. Kau potong-potong. Iya, kok Anda yang terpotong-potong. Anda bertanya kenapa bermasker? Saya jawab, karena bagian dari ajaran Anda sehingga keluarga saya memburu saya. Apa itu Kristen? Bagi mereka sesuatu hal yang sudah menjadi kafir bagi mereka itu tidak cocok. Ya, di dalam Sebentar bang. Sebentar bang. Ada pertanyaan. Kok dikatain kafir bang? Apa dasarnya itu bang? Ya, kalian kan seperti bapak saya kan mengatakan saya kafir gitu. Itu fakta, saudara. Iya. Apa dasarnya kok Kristen dikatain kafir? Ya berdasar lah, karena dalam Islam kau memang kafir kau itu. Kau bandit sekeluargamu, nenek moyangmu kalau Kristen kau pasti kafir. Pasti. Kafir Di itu. mata semua umat Islam kau kafir. Karena kau memang kafir. Apa dasarnya kau katakan kafir? Aku Islam, ku katakan kau kafir. Memang kau kafir. Sekeluargamu, nenek moyangmu, mertuamu kalau Kristen kafir. Aku yang bilang. Apa? Kafir itu menutup diri dari kebenaran. Kafir itu artinya menutup diri. Dasarnya apa? Ya dasarnya aku beragama Islam. Karena kau bukan Islam, kau katakan kafir. Iya. Di dalam Al-Quran pun begitu. Ya ayyuhalladzina kafir. Di dalam Al-Quran pun begitu. Duduk dulu Iqbal. Oh iya. Kalau bang Oke, ada mau naik itu, ada Taipudin. Ada Taipudin di bawah itu mau naik. Iya, Bang, naikkan. satu lah, Duduk satu dulu, Dek. Iya, gini. Kenapa tadi Iqbal itu tidak ada satupun suaranya naik ketika menghadapi si Jordi? Karena dia dari tadi kelihatan mau belajar. Kan saya sudah bilang. Kenapa Jimen langsung keluar tanduknya ketika kau bicara adikku? Karena kami bukan orang yang buta mata hatinya menilai mana orang yang bertanya untuk mendapatkan ilmu, mana yang bertanya untuk sebenarnya tuh nggak mencari ilmu, Dek. Kamu akan kelihatan, Dek. Tujuanmu dan motivasimu akan dilihat di sini. Kita akan melihat itu semua. Mana Taipudin? Mana? Gitu loh, Dekku, ya. Kayak mana lagi? Apa nama akunnya, Dek? Bal. Enggak ada Maaf, akunnya. WC ini apa? Taipudin Ibrahim mau naik itu. Mana dia tadi? Mana akunnya, Dek? Loh, kenapa nggak jadi naik Saipudin? Loh. WC tadi habis kencing. Gak apa-apa lanjut aja nih. Saipudin Ibrahim tadi mau naik. Duduk dulu. Itu kafir juga itu squad. Kafir dia. Ayo kau Taipudin, tunggu di atas saya. Bentar aku on cam. Bentar aku habis kencing bentar. Jangan panas lah, santai aja, nggak usah panas. Udahlah, nggak usah ikutan kau tidak tahu duduk Iya, kok permasalahan. nggak ngerti. Nggak ngerti Kok nggak apa-apa. ngerti. Gini Ya, Mama loh. komplek. Ya. Udahlah saudaraku. Udah turun ya. Turun atau mau bertanya lagi? Ada yang mau menjawab pertanyaan dia? Pertanyaan apa yang udah Ya, disampaikan? ada yang mau kau tanyakan, Dek, bandit.
Oh, saya oke. Apa namanya? Sebentar kak, sebentar. Kok diketawain kak? Aku udah, Iqbal, aku ingat banget aku Iqbal. Langsung udah gitu. Kalau Greg dia masih mending dia. Kalau Greg dia masih ini dia kerasnya kalau sendiri kan. Sendiri dia keras sekali dia. Tapi kalau udah ada ini dia diam aja dia. Tapi kalau udah mulai ini nampak laki-laki yang memang begitu ya. Karena Oke, kami Kak, aku udah diajarkan. bisa bicara kak. Ya dari tadi kan disuruh bertanya. Oke. Enggak, aku nggak bisa bicara karena tadi lagi kak orang kakak lagi Ya, ketawa kan. silakan. Jadi aku hargai. Cepatlah bertanya. Oke kak, di Islam itu apa namanya, Tuhan orang Islam itu siapa sebenarnya kak? Allah atau Muhammad? Siapa itu Allah? Gak ada kami kenal Allah. Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya sumpah serapah. Mbak itu sering disebut Allah. Gak ada kami kenal Allah. Allah apa? Allah sama Allah. Tuh pintar pun men. Pintar. Belajar kau sama si ini aja. Belajar sama si Jordi aja kayaknya banditnya. Sebelum Karena kau aku berhadapan dengan kami umat Islam, bertanya sama Jordi dulu kayaknya ya. Nanti dia Kan saya Jordi ya. nanya kak, karena memang betul-betul saya nggak tahu. Iya, saya tidak mengenal Allah. Yang saya kenal adalah Allah dengan ditebalkan di tafkim. Ya. Kalau di Dan eja dia Allah seperti adalah apa, nama Kak? Tuhan. Allah. Kalau di eja dia seperti apa? Gak ada di eja-eja alif lam lam ha. Kami bukan menggunakan bahasa tulisan Latin. Dek, pertanyaanmu kalau seandainya tidak berkualitas, banyak orang yang mau tanya di bawah, Dek. Oh, jadi saya mau diturunkan gitu. Karena Rencananya iya. Rencana. kan kita bertanya, ya udah nggak apa-apa, terserah orang kakak kalau Iya. memang tersinggung. Oh, enggak tersinggung. Kami bukan orang yang gampang baper gitu, Dek. Kami bukan orang yang. Cuman kan tadi aku banyak orang yang disuruh dibawa. nanya. Iya. Kan tadi aku disuruh nanya. Kami sudah menjawab. Tuhan Oke, kami oke, Allah. Oke, Allah. Terus kalau si Muhammad, Nabi Muhammad itu Rasul. Ya, kau turun ke bawah ya si Muhammad. Gak ada otak kau. Emang gak ada adab kau. Kau tuh penghujat. Udah tercium aroma amis serigala kau itu, Dek. Ya. Beda kau dengan yang lain-lain. Sisi kata kau. Betul juga kata Iqbal. Nenek moyang kau kapil, mama kau kapil, bapak kau kapil. Mana Taipudin? Gak ada dia. Enggak terdengar suara Bang Iqbal ya? Agus Perlindungan. Tuh, aku ngomong dari tadi nggak kedengaran. Enggak. Astaga. Nih Agus nih. Agus ini muslim atau non muslim? Dah, Iqbal sama Jimen masuk lagi uni istirahat lagi. Ya, ini terakhir ya. Agus, Ya. bertanya 3 kali pertanyaan, habis aku turun. Kan? Pertanyaan pertama. Mau nanya. Iya, Mau nanya kan? nih. Hmm. Muhammad itu siapamu? Robmu kan? Muhammad itu siapamu? Robmu kan? Rungkat komal kita, parah. Mental ini. Gak bisa teman-teman, gak bisa. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.